Sigmund Freud memiliki peran penting dalam dunia psikologi. Ia bersama gurunya Jeffrey Orr membantu menangani pasien yang bernama Anna Oh yang memiliki penyakit histeria sampai lumpuh. Ia meminta Anna Oh untuk menceritakan masalah sedihnya. Namun yang terjadi, Anna Oh malah berangsur baik dan sembuh. Freud dan gurunya menyebut peristiwa ini sebagai talking cure, di mana bercerita dapat menangani masalah gangguan mental. Tidak sampai itu saja, Freud juga melakukan analisis lain dengan pasien lainnya untuk bercerita dengan rileks agar ia bisa menganalisis alam bawah sadar pasiennya. Karena menurut Freud, alam bawah sadar merupakan akar permasalahan dari perilaku manusia. Lalu lahirlah teori psikoanalisis. Freud membagi ini menjadi 4. Yang pertama, alam bawah sadar itu sendiri yang dapat berpengaruh pada perilaku. Lalu, seks yang merupakan akar dari perilaku. Ketiga, yaitu ada psikodinamik, di mana manusia memiliki kepribadian yang dinamis. Ada 3, yaitu pertama, id, yang merupakan dorongan dalam diri manusia, bersifat bebas dan tanpa batas, yang memiliki tujuan untuk memuaskan manusia itu. Lalu ada superego, yaitu moralitas, bersifat nilai dan norma. Ini berpengaruh dengan sekitar kita, orang tua dan guru, dan aturan lainnya. Lalu ada ego. Ego merupakan jembatan antara id dan superego. Id dan superego harus seimbang. Cara menyeimbangkannya dengan memperkuat ego kita. Hal ini diibaratkan dengan id yang seperti kuda berpacu, superego sebagai jalan lintasan, dan ego sebagai manusia, yaitu kita, pengendalinya. Cara memperkuat ego yaitu dengan bertanya tentang masa lalu kecil kita, agar kita tahu seperti apa kita dahulunya, dan bercerita kepada profesional dan konselor agar kita diberi arahan yang lebih baik. Selanjutnya ada tahapan perkembangan psikoseksual. Terbagi menjadi 5 fase. Pertama, fase oral, 0-2 tahun. Bagian tubuh paling peka yaitu mulut sebagai alat pemuas. Jika fase ini berjalan dengan baik, maka dewasanya anak menjadi percaya diri. Jika sebaliknya, maka anak cenderung sarkas. Kedua, fase anal, 2-3 tahun. Bagian yang paling peka yaitu bagian anus. Jika fase ini berkembang dengan baik, maka dewasanya ia akan kompeten dan seimbang. Jika sebaliknya, maka ia dapat membenci dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu ada fase falik, 3-7 tahun. Bagian peka dalam tubuhnya yaitu kelamin. Anak sedang mencari identitas dengan secara tidak sesadar memiliki keinginan incest dengan orang tua yang berbeda jenis kelamin. Dampaknya pada anak yaitu perasaan dan sikapnya. Nah, kalau 3 fase awal ini tidak berkembang dengan baik, Freud mengatakan bahwa anak itu harus membutuhkan bimbingan konselor. Selanjutnya fase keempat, laten 7-11 tahun. Fase ini, seks terhambat digantikan dengan aktivitas dan sosial baru, seperti bersekolah dan bermain dengan teman. Selanjutnya fase kelima, yaitu genital, 11 sampai dewasa atau hingga lanjut usia. Hasrat seks akan berlanjut sampai dewasa. Nah, maka dari itu kita perlu menyimbangkan antara id, ego, dan superego dalam kepribadian kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.